pembelajaran di kelas Ibu Marta? Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, sebelumnya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Iya, selesai. Nah, materi pembelajaran hari ini Ibu ambil dari tema 1, subtema 1, kelas 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pernah mendengar nggak sih apa itu makhluk hidup? Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, kalian pernah mendengar nggak jenis-jenis makhluk hidup? Jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Kenapa ya? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air, tanah itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6 anak-anak. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami perubahan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minuman. Yang terakhir, peka terhadap rangsang atau bisa disebut iritabilitas. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang pengertian ciri-ciri makhluk hidup yang Ibu sebutkan tadi ya anak-anak. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang bergerak. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Dan bergerak ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bergerak aktif. Yang kedua, bergerak pasif. Bergerak aktif adalah proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan, terus berlari. Dan bergerak pasif itu pergerakan tanpa perpindahan tempat. Contohnya itu jalan di tempat ya anak-anak. Nah, Ibu akan menjelaskan ciri yang kedua. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernafasan berbeda di siang hari. Tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan kalau di malam hari, tumbuhan itu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi, kebalikannya ya dari pagi dan malam hari. Nah, Ibu akan menjelaskan alat pernafasan makhluk hidup. Seperti anak-anak lihat di belakang Ibu, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga, tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut, daun, dan lentisel. Nah, anak-anak lihat nggak di belakang Ibu itu katak sama kecebong ya? Nah, kecebong itu bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa menggunakan paru-paru. Nah, Ibu akan menjelaskan ciri yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang paling baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bisa anak-anak lihat di belakang Ibu? Nah, ini adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup ayam. Jadi yang pertama itu telur, terus telur itu menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan. Nah, bisa anak-anak lihat? Contoh yang kedua ini adalah biji kacang hijau. Jadi biji kacang hijau ini tumbuh menjadi pucuk daun yang kecil, terus habis itu menjadi pohon kacang hijau yang besar. Nah, Ibu akan menjelaskan ciri yang keempat, yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya
berkembang biak adalah untuk melestarikan. Nah, Ibu akan menjelaskan cara berkembang biakan makhluk hidup. Yang pertama, melahirkan. Contohnya itu manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan. Dan Ibu akan menjelaskan ciri yang kelima, yaitu makanan dan minuman. Makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita ya anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau mau makan, itu cuci tangan dulu. Habis itu kalau selesai makan, makanannya masih sisa, itu ditutup ya, agar tidak kena debu. Jadi mulai sekarang anak-anak harus hidup bersih, rapi, dan sehat. Nah, Ibu juga memberikan contoh makanan makhluk hidup. Seperti anak-anak lihat di belakang Ibu, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu memperoleh makanan itu dari air dan oksigen, serta cahaya matahari ya anak-anak. Nah, ini contohnya Ibu perlihatkan kepada anak-anak gambarnya seperti ini. Nah, Ibu akan menjelaskan ciri yang terakhir, yang keenam, peka terhadap rangsang atau iribilitas. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangannya itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, Ibu juga akan memberikan contoh rangsangan pada makhluk hidup. Bisa anak-anak lihat di belakang Ibu ini adalah seorang anak-anak yang kena matahari, kena sinar matahari nih. Silau kan dia tuh. Nah, Ibu akan jelaskan, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, Ibu jelaskan yang ciri kedua. Nah, Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu daun putri malu. Jika anak-anak bertemu dengan daun putri malu yang di jalan, coba anak-anak sentuh, maka daun tersebut akan menutup. Nah, Ibu akan menjelaskan kenapa sih daun putri malu itu menutup kalau disentuh. Karena daun putri malu itu mendapat rangsangan berupa sentuhan. Jadi daun putri malu itu menutup jika ada rangsangan. Dan contoh yang ketiga yaitu landak dan lipan. Nah, bisa anak-anak lihat di belakang Ibu, ini ada lipan. Kalau kita sentuh, itu menggulung badannya karena itu mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, Ibu sekiankan pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak sudah paham yang Ibu jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Baik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, selamat pagi dan tetap bersemangat untuk melanjutkan aktivitas di rumah. Hati-hati di jalan.